kenyal, lembut, legit, menul, dan yang pasti rasanya enak banget. Mau tahu caranya? Pertama-tama saya di sini menyiapkan tepung terigu protein sedang 300 gram dan air 300 ml, susu bubuk 10 gram, dan ragi sebesar kepala korek api saja. Ambil airnya dan masukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan sebelumnya. Tambahkan susu bubuk dan masukkan raginya. Pemberian ragi ini sedikit saja ya, terukur dan jangan kebanyakan. Karena saya mau martabaknya nantinya dominan kenyal, tapi rasa lembutnya tidak hilang. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita aduk. Kemudian tambahkan terigunya, kita tambahkan secara bertahap ya, supaya tidak begitu keras nanti ketika kita aduk. Ayo diaduk lagi supaya tepung terigunya bisa basah semua dan tercampur dengan air. Tambahkan tepung terigu yang masih tersisa tadi. Dan kita aduk lagi, kita putar-putar terus supaya seluruh tepung ini basah. Dan setelah kelihatannya tepungnya sudah basah semuanya, segera kita akan melakukan tindakan mengadon seperti ini ya. Keruk adonan dari bawah, tarik ke atas sambil digesek ke dinding wadahnya supaya glutennya terbentuk. Dengan tanda awal, adonan ini menjadi lengket satu sama lain, seperti lem ya. Di tahap awal pengadukan adonan ini terasa lebih keras. Tapi nanti lama-kelamaan kalau terus-menerus diaduk, adonan ini akan menjadi lembut, halus, dan elastis. Kalau masih keras seperti ini, adonannya jangan sekali-sekali ditambahin air dulu ya. Soalnya kalau udah ditambahin air, glutennya tidak akan terbentuk. Nah, ini adonannya udah mulai terasa lembut dan kelihatan juga secara visual adonannya kelihatannya lebih halus dan lebih elastis ya. Nah, ini adonannya ya, lengket ya, masih terlalu kental. Kemudian kita akan tambahkan air kira-kira 60 ml supaya adonan ini tidak terlalu kental. Dan diaduk lagi supaya adonan ini menjadi lebih lembut dan lebih halus. Oke, kita aduk-aduk sampai airnya benar-benar tercampur dengan adonan. Oke, cukup segini saja. Lalu adonan ini kita akan tutup dan kita diamkan selama 3 jam. Setelah 3 jam kita buka dan ini dia adonannya. Kita akan melakukan pengadukan tahap kedua ya. Dan sekarang masukkan bahan tambahannya lagi, diantaranya gula pasir 40 gram, kuning telur 1 butir, soda kue 1/4 sendok teh dan dipastikan masih aktif ya. Larutkan sodanya dengan air sedikit saja, kira-kira 1-2 sendok makan. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai seluruh bahan tambahan tadi tercampur dengan merata. Cukup ya, segitu adonannya. Nyalakan kompor dan panaskan loyangnya. Dan setelah loyangnya sudah panas, lalu kita kecilkan apinya sekecil-kecilnya. Ini ya, loyangnya sudah panas dan saya menggunakan loyang 1820 ya. Kucek-kucek adonan. Kemudian tuang ke dalam loyang sampai melebar dan kira-kira tingginya dari dasar loyang 2 mm. Bentuk pinggiran martabaknya. Dan besarkan apinya. Tunggu beberapa saat sampai adonan ini mengembang naik ke atas dengan memunculkan gelembung-gelembung di seluruh permukaan martabaknya.
Kalau gelembung-gelembungnya sudah hampir merata di seluruh permukaan martabaknya, lalu kita taburkan gula pasir. Kecilkan apinya kembali dan kita tutup martabaknya, dikasih celah udara ya, supaya pembentukan porinya masih terus berjalan. Kita kontrol, oh masih basah, kemudian kita tutup lagi. Coba lihat lagi. Ya, porinya sudah hampir terbuka semuanya, lalu kita tutup full. Tunggu kira-kira setengah menit. Martabaknya sudah matang dan langsung diangkat dari loyang. Selagi masih panas, langsung berikan margarin. Tutup kira-kira setengah menit saja supaya martabaknya tetap lembab, tidak terlalu kering. Lalu kita potong bagian tengahnya. Dan berikan topping sesuai dengan selera. Berikan susu kental manis. Lipat martabaknya. Dan rapikan toppingnya supaya tidak berjatuhan. Poles margarin di kulit luar martabaknya lagi. Bentar ya, kita putar martabaknya. Iya, ini dia martabaknya, sudah jadi. Dan kita akan potong-potong martabaknya. Sap. Nah, ini dia potongannya, seratnya rapat ya, berpori, bagus. Martabaknya kenyal tanpa kehilangan kelembutannya. Dan yang pasti enak. Mantap!